Assalamualaikum. Selamat siang Bu Hesti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu Fitra. Kalau Bu Fitra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Tadi Ibu mengatakan ada sedikit masalah. Siapa tahu bisa saya bantu Bu? Eh, Bu, kalau misalnya Ibu tidak sibuk, bisa tidak kita ngobrol Bu? Oh iya bisa Bu. Bisa sekali. Kebetulan sekarang ada jam kosong. Kalau bisa, saya tahu apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini Bu. Iya, begini Bu, saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Siapa tahu dengan bercerita dengan Ibu Citra, saya bisa dapat gambaran dari apa yang saya lakukan seperti itu Bu. Oh iya Bu. Memangnya ada masalah apa ya Bu Hesti? Jadi begini Bu, ada satu siswaku itu Bu, dia jarang masuk di kelas. Kemudian kalau misalnya dia masuk di kelas itu selalu tidak semangat belajar, bahkan kalau ada tugas jarang juga dia kerjakan Bu. Jadi saya cukup pusing menghadapinya Bu. Oh iya, tadi Bu Hesti bilang ada siswa, eh, yang ada siswanya ya, ada satu siswanya yang kurang semangat dalam belajar dan Iya jarang Bu, mengerjakan tugas. iya Bu. Apa Ibu Hesti sudah menelusuri penyebab masalah ini? Sudah Bu, sebenarnya sudah. Saya juga sudah sempat memanggil siswa tersebut dan menanyakan Hmm? kenapa dia tidak begitu suka lah dengan pelajaran saya. Oh begitu ya. Lalu dari pengamatan Ibu Hesti, kenapa dia tidak suka dengan mata pelajarannya Ibu? Jadi setelah saya amati, terus saya juga menanyakan langsung, ternyata ini anak Bu tidak suka dengan mata pelajaran fisika. Alasannya itu ya karena banyak perhitungannya, kemudian menganggaplah bahwa fisika itu mata pelajaran yang susah. Makanya dia jadi kurang semangat Bu belajar. Nah, jarang juga Bu dia kerjakan tugasnya seperti itu. Begitu ya. Eh, Kemudian menurut Ibu, bagaimana kondisi ideal yang kita harapkan dari siswa Ibu ini? Kalau saya sih Bu, tentu saja saya ingin murid ini bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, sama seperti murid-murid lainnya Bu. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik dan aktif juga dalam pelajaran saya Bu. Begitu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Hesti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Oh iya Bu, jadi berdasarkan yang saya lihat di kelas, mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan itu kurang baik. Jadi ini anak kurang paham dengan materi yang saya berikan, sehingga motivasi belajarnya berkurang Bu. Makanya ini anak jarang mengerjakan tugas. Jadi istilahnya saya ingin mencoba lah memberikan metode pembelajaran yang baru, metode pembelajaran yang mungkin lebih variatif. Jadi ini anak-anak paham sama materi yang diberikan. Kemudian mungkin juga pembelajaran saya di kelas ya agak-agak membosankan lah. Jadi saya mau coba memberikan ice breaking juga, sekalian mau memberikan media pembelajaran yang menarik supaya siswa saya ini lebih semangat belajarnya. Oh, bagus sekali, Bu. Kira-kira Ibu Ibu pernah tidak mencoba metode pembelajaran dan berhasil dilakukan? Oh iya Bu, ada saya pernah memberikan metode eksperimen. Tapi di sini kita menggunakan aplikasi pet simulation namanya, jadi itu aplikasi praktikum atau eksperimen tapi di HP-nya. Jadi semacam siswa ini melakukan eksperimen fisika, tapi itu dilakukan melalui HP-nya. Jadi kayak bermain simulasi, tapi seperti bermain game. Jadi tapi sebenarnya dia eksperimen Bu. Nah Iya. dengan begitu ini semua saya lihat di situ siswa aktif. Kemudian menyenangkan juga karena seperti bermain game dan siswa lebih paham materi yang diberikan. Meskipun ini kayak melalui HP saja, tapi
siswa mengertilah dengan materi pembelajaran itu. Luar biasa sekali, Bu ya. Kalau misalnya eh, kita mau kasih nilai dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Hesti, seberapa tingkat keberhasilannya metode ini untuk menarik minat belajar murid? Oh iya, kalau misalnya saya menggunakan metode pembelajaran yang tadi, saya mungkin bisa memberikan nilai 7,5 sampai 9 lah, Bu. Oh, begitu, Bu. Iya. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah ada rencana lagi yang akan Ibu Hesti lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Oh iya, Bu. Tentu saja langkah-langkah yang saya lakukan itu mungkin saya akan lebih menggunakan metode-metode pembelajaran yang variatif, menarik, seperti misalnya metode eksperimen. Jadi baik itu secara langsung ataupun melalui aplikasi seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Tapi Ya, saya juga mau memberikan sedikit ini supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak lupa media pembelajaran juga harus disiapkan yang menarik. Jadi peserta didik itu lebih antusias dan meningkat motivasinya ini dalam belajar. betul sekali, Bu. Kalau begitu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Hesti dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Kalau yang akan menyusun, yang akan membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan rencana ini tentu saja yang pertama kepala sekolah. Nah, kemudian Ya, yang kedua betul. adalah rekan sejawat. Kemudian tentu saja saya juga mau mengkomunikasikan ini dengan wali murid atau orang tua siswanya, supaya lebih meningkatkan pengawasannya dalam pembelajaran di rumah. Baik, kalau begitu, eh, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Hesti butuhkan untuk melakukannya, melakukan rencana Eh, tersebut? Kalau waktu, Bu, kalau bisa tidak membutuhkanlah waktu yang lama. Secepatnya lah saya laksanakan ini. Cuman mungkin yang akan lama itu pencapaiannya. Istilahnya tidak mungkin kita langsung instan langsung pembelajarannya langsung tiba-tiba menyenangkan, tapi perlu proses lah mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, betul sekali, Bu. Iya. Baik, Bu Hesti, selanjutnya, kira-kira kapan Ibu Hesti akan melaksanakan rencana yang kita bicarakan tadi? Kalau rencana yang yang bicarakan tadi, tentu saja, Bu, harus secepatnya. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Maaf, Bu, agak kurang sehat. Jadi kalau komitmen tentu saja saya harus konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan pembelajaran ini di kelas. Kemudian tentu kita juga harus banyak-banyak belajar secara mandiri tentang model-model pembelajaran yang inovatif, media pembelajarannya, e-breakingnya. Jadi belajarnya mungkin bisa melalui YouTube, seminar, ataupun workshop di kombel-kombel kita. Seperti itu mungkin, Bu, kalau anunya komitmen saya untuk belajar lagi. Oh iya, baik Bu. Oh, Kira-kira apakah ada dukungan lain yang akan Ibu butuhkan? Kalau dukungan mungkin, Bu, dari segi sarana dan prasarana di sekolah ataupun dari kepala sekolah dan teman-teman, alhamdulillah sudah bagus. Mungkin kebanyakan dari diri saya pribadi sendiri yang memang harus konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu, Bu. Oke, betul sekali Bu. Jadi kita memang harus konsisten dalam hal ini. Semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Hesti setelah kita berbincang-bincang? Ya, Bagaimana? alhamdulillah, Bu, legalah rasanya dan senang juga sudah bercerita dengan Ibu dan sudah Ya, menemukanlah solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah ya Bu. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Kalau untuk saat ini sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Ya Bu, sama-sama. Semoga lain waktu kita bisa bercerita kembali. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sekali lagi, Assalamualaikum. Malam.
bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bertanya. Baik Bu. Kira-kira apa yang ingin kita bahas Ibu hari ini atau mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Begini, Bu ya. Saya ingin eh, saya kan guru kelas satu SD. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, bagus sekali tuh Bu, meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Coba bisa Ibu ceritakan kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi kompetensi tak dalam mengelola kelas? Tujuan saya di sini yaitu saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Oh iya Bu, jadi berarti Ibu ingin dalam pembelajaran tak dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif dan menyenangkan Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Saya ingin sekali melakukan hal itu. Oke Bu. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah mencoba Bu berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi tantangan saya di sini, Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung. Hmm, Kira-kira Ibu apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Di sini sepertinya saya membutuhkan strategi, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung. Oke Bu, baik. Kalau begitu kita coba bahas dulu strategi yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan siswa saat berbicara atau saat pembelajaran berlangsung ya Bu. Iya, Bu, iya. Oke, jadi yang saya pahami pertama-tama Ibu perlu memahami dulu penyebab siswa ini suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Bu. Nah misalnya Iya, contohnya Bu. mungkin ini siswa tidak memahami materi pelajaran. Atau mungkin juga ini siswa tak bosan di kelas atau bisa jadi ada siswa tak yang ingin menarik perhatian saja. Nah, kira-kira menurut Pak apa penyebabnya untuk siswa di kelas tak? Oh, kalau saya pikir, Bu, penyebabnya itu karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan, Bu. Hmm, jadi kalau begitu, kira-kira menurut pandangan Ibu, apa yang sebaiknya Ibu lakukan agar siswa ini dapat mudah memahami materi pelajaran Pak? Oh iya, Bu. Sepertinya di sini saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik kepada siswa saya, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak bosan menerima pelajaran. Oh iya. Ada lagi Bu yang lain kira-kira? Mungkin saya itu Bu juga perlu memberikan penguatan positif lah kepada siswa yang tidak berbicara. Kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, Bu. Iya betul Bu. Nah, bagaimana sekarang Bu Citra? Apakah Ibu sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi? Oh iya, Bu. Saya sudah memiliki gambaran. Oke Bu. Nah kalau begitu karena sudah ada gambarannya, nah, sekarang kira-kira apa rencana Pak untuk mengimplementasikan strategi yang sudah sekiranya Ibu sampaikan tadi? Oh iya, Bu. Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan terlebih dahulu itu adalah menyusun materi yang dapat menarik minat siswa.
agar siswa uh, lebih fokus lagi. Kemudian selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode yang lebih bervariatif lagi agar proses pembelajaran di kelas itu lebih lebih hidup, lebih interaktif dan tidak membuat siswa jenuh. Iya, Bu. Nah, kira-kira ada tidak, Bu, di sekolah tak yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk mengatasi masalah ini? Oh iya Bu, ada Bu ya. Nanti saya akan berdiskusi dengan Ibu Ibu Mala, kebetulan dia ibu senior saya, mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat. Iya, betul sekali. Nah, kalau begitu, kapan nih kira-kira Ibu mau mulai melakukan rencana Ibu? Eh, saya rasa untuk melakukan rencana ini lebih cepat, lebih baik, Bu. Mengingat pembelajaran di sekolah kan sekarang sudah aktif. Oke, nah sekarang rencananya kan sudah dibuat. Nah, eh, apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal ini? Oh iya, Bu. Saya insya Allah akan komitmen menjalankannya, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya itu adalah untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan efektif. Oke, Bu, baik. Nah, jadi silahkan dilanjutkan Bu Citra rencana aksinya dan semoga pertemuan kita ini bisalah mendapatkan titik terang dari permasalahan yang Ibu alami dan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, Bu. Saya mendengarkan cerita Ibu tentang bagaimana hasil yang kita lakukan sesuai dengan rencana tadi. Apakah ini sudah berdampak baik, apakah prosesnya juga sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Saya lega sekali bisa bercerita dengan Ibu dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya itu. Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu. Iya Bu, sama-sama. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam.